Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 29 Agustus 2025. Judul renungan, Tetap Teguh di Tengah Penolakan. Ayat Alkitab terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lukas 4 ayat 28-30. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pada bulan Desember 2024 di sebuah sekolah menengah di North Carolina, Amerika Serikat, seorang siswi menjadi sorotan setelah ia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam forum resmi sekolah. Ia hanya mengungkapkan iman pribadinya dengan tenang, tapi justru karena itulah sebagian orang merasa tersinggung. Ia dibungkam dari kesempatan berbicara di acara berikutnya, bahkan menghadapi tekanan sosial di lingkungannya. Peristiwa ini menjadi viral karena menyingkapkan realitas yang tidak nyaman. Ternyata, menyatakan iman kepada Kristus bisa jadi hal yang tidak pantas di mata dunia. Ini menunjukkan bahwa penolakan atas iman bukan sekedar masa lalu. Itu masih nyata hari ini. Kemungkinan juga kita pun mengalaminya. Dijauhi karena keyakinanmu, diremehkan karena prinsip hidup yang kamu pegang, atau dianggap terlalu rohani hanya karena Anda mengikut Kristus. Namun Kristus tahu lebih dulu seperti apa rasanya ditolak. Yohanes 1 ayat 11 berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bukan orang asing, tapi umat yang seharusnya menyambut dia. Di Lukas 4 ayat 28-30, Tuhan Yesus ditolak mentah-mentah oleh warga kampung halamannya sendiri, bahkan hendak dilempar ke tebing hanya karena ia memberitakan kebenaran. Yesaya 53 ayat 3 melukiskan bahwa Sang Mesias akan dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ini bukan sekedar gambaran simbolis, tapi sungguh menjadi bagian dari pengalaman Tuhan Yesus di dunia. Namun, yang luar biasa adalah responnya. Tuhan Yesus tidak marah, tidak lari dari panggilan, dan tidak menjadi sinis. Ia tetap setia berjalan menuju salib, karena kasihnya kepada Bapa dan dunia tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang menerimanya. Karakter Kristus adalah karakter yang tetap teguh dalam kasih, meski ditolak dan disakiti. Sebagai murid Kristus, Anda dipanggil bukan hanya untuk mengagumi karakternya, tapi untuk hidup dalam karakter itu. Dunia mungkin tidak selalu menyambut Anda ketika Anda menyatakan iman dengan jujur, tapi di tengah penolakan, Anda tidak perlu menjadi pahit atau membalas dengan sikap keras. Anda punya pegangan yang pasti. Kristus sudah menanggung penolakan paling dalam agar Anda bisa diterima sepenuhnya oleh Allah. Identitas Anda tidak ditentukan oleh siapa yang menerima atau menolak Anda, melainkan oleh kasih Kristus yang mengakar dan tidak goyah. Penolakan tidak pernah mengubah arah Yesus. Kasih-Nya tetap teguh, dan hari ini kasih itu memberi Anda keberanian di tengah penolakan. Demikian renungan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.